Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesyukuran kita atas rahmat dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan di kesempatan malam hari ini, meskipun suara mulai habis ini. Serak ini akan lepas suaranya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Dan kita selalu berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Karena memang dalam menjalani kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat, dibutuhkan ilmu pengetahuan, dibutuhkan ilmu agar jalan kita ini sesuai dengan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan malam hari ini kita masih membahas bab yang berkaitan dengan adab makan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu adab makan, yaitu hendaknya seorang minum ataupun makan dengan tangan kanan dan menghindari makan dengan tangan kiri maupun minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan hukum makan dan minum dengan tangan kiri menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya adalah haram. Makan dengan tangan kanan hukumnya wajib, berarti sebaliknya makan dengan tangan kiri hukumnya adalah haram. Dalilnya apa? Dalilnya ya sebagaimana dalam hadis tadi, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi. Wa inna syaitana yaqulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Dalil pertama adalah bahwa makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu adalah amalan syaitan, dan kita diwajibkan untuk menyelisihi perbuatan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dengan kalian tatabbu, dengan kalian mengikuti cara-cara, langkah-langkah atau perangai-perangai dari syaitan. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW pernah memerintahkan seorang anak untuk makan dengan tangan kanan. Rasulullah sampaikan, ya gulam sambillah, makanlah dengan tangan kananmu. Ini berupa perintah. Dan perintah yang datang itu selalu yufidul wujud. Kalau ada perintah, maka faedah awalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang menurunkan levelnya dari wajib menuju sunnah. Adapun di sini perintah kul biyamini, samillah, bacalah basmalah, wa kul biyamini, dan makan dengan tangan kanan. Dalil ketiga yang menjelaskan bahwa makan dengan tangan kanan hukumnya wajib, sebaliknya dengan tangan kiri adalah haram, adalah karena adanya ancaman. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan keburukan bagi orang yang makan dengan tangan kiri.
Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, anna rajulan ya'kulu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ingatkan, faqala kul biyaminik, itu makan dengan tangan kanan. Lalu laki-laki ini mengatakan, la astati, saya tidak bisa, tidak bisa. Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan orang ini, la tastati'a, atau la tastata'ta, sungguh kamu setelah ini tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Ma mana'aka illal kibr, tidak ada yang menahanmu makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Maka yang terjadi adalah setelah itu orang ini tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya, tangan kanannya ke mulutnya. Jadi ada yang mengatakan itu karena stroke sebelah, tangannya tidak bisa digunakan untuk mengangkat tangannya, atau memang tidak bisa. Setiap kali mau mengangkat tangan ke mulutnya dia tidak mampu tertahan. Rasulullah sampai mendoakan keburukan untuk orang yang diingatkan untuk makan dengan tangan kanan namun menolak. Dan tentu kalau hukumnya sunnah saja yang tidak berdosa, tidak ada ancaman di dalamnya, maka tidak perlu Rasulullah SAW sampai kemudian mendoakan keburukan. Karena meninggalkan yang sunnah bukan dosa, ya. Meninggalkan yang hukumnya sunnah seandainya dia tidak lakukan, tidak berdosa. Tapi ini Rasulullah ingatkan sampai demikian. Jadi menunjukkan bahwa hukum makan dengan tangan kanan adalah wajib. Ya, adik-adik ya. Jadi kalau mau makan harus dengan tangan kanan. Haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Monggo ini dijadikan kebiasaan kita dulu, diri kita sendiri dulu. Setelah itu kita ingatkan keluarga dan saudara kita, anak kita. Karena kalau kita ingatkan sambil melakukan kesalahan itu nggak mungkin masuk. Jangan makan pakai tangan kiri tapi sambil makan gorengan pakai tangan kiri, ya. Ucapannya tidak akan sampai. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Dan seseorang harus menjadi teladan, terlebih lagi orang tua. Ustaz juga ya, kita juga sebagai ustaz harus menjadi teladan di tantangannya. Tidak cukup ingatkan santri, ayo sholat duluan, tapi kita telat ke masjid, tidak bisa. Kita beri santrinya duluan ke masjid, kita juga harus tepat waktu ke masjid. Peringatan juga untuk diri kita sendiri. Itu ada makan yang pertama. Selanjutnya pada hadis yang ke-16 masih membahas tentang adab makan, yaitu larangan berlebih-lebihan. Larangan berlebih-lebihan dalam makan. Makan dan minum, larangan berlebih-lebihan. Dan yang namanya berlebih-lebihan itu pasti tidak enak. Berlebih-lebihan itu pasti tidak enak. Yang enak itu ketika proporsional. Yang enak ketika proporsional. Misalnya orang itu dikatakan cantik, standarnya biasanya orang Indonesia kalau putih. Ada wanita cantik itu kalau putih. Tapi kalau putih banget, malah jatuhnya serem gitu. Gimana? Kok putih banget jadi cantik, malah jatuhnya serem. Kenapa? Bukan persoalan putihnya, tapi tidak proporsional. Makan juga demikian. Mungkin ada makanan yang nikmat sekali kita suka, tapi kalau berlebihan setiap hari makannya itu terus, ya tidak enak lagi. Namanya berlebihan. Yang pas adalah yang proporsional, sesuai dengan kadarnya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita agar kita menjadi kaum atau umat
yang proporsional, umat yang di tengah-tengah, tidak berlebihan tapi juga tidak meremehkan, tidak berlebihan juga tidak meremehkan. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian gimana? Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Betul ya? Dan keluar. Nah, betul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasatan, sebagai umat yang tengah-tengah, yang proporsional. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Contoh ekstrim kanan itu dalam hal akidah misalnya, kalau kita syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah menempatkan Rasulullah itu sebagai abduhu, hambanya, dan utusannya. Maka ada ekstrim kanan yang memposisikan Rasulullah SAW melebihi porsinya. Rasulullah yang sebagai hamba dan utusan dijadikan sebagai Tuhan. Bukan Rasulullah, Nabi Isa misalnya. Nabi Isa dijadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ini ekstrim kanan yang mencintai nabinya tapi berlebihan sampai melampaui batas kadarnya, yang seharusnya hanya hamba dan rasulnya, hamba dan utusan Allah, melebihi batas, dianggap sebagai Tuhan. Ada juga yang ekstrem kiri, yang menyepelekan nabinya sampai dibunuhin nabinya. Ya taquluna anbiya'ahum, orang-orang Yahudi, mereka suka membunuh nabi-nabi mereka. Itu sudah jelas nabi utusan Allah tidak dianggap sama orang-orang Yahudi, dibunuh. Ini menyepelekan. Jadi tidak boleh menyepelekan ekstrem kiri. Tidak boleh juga seorang berlebihan. Ada orang yang dalam kebersihan berlebihan. Saya punya santri itu kalau habis sholat masuk kamar mandi lama. Waktunya sudah mau komat dia masih di kamar mandi lama. Sampai ini anak kenapa? Dinasehati, itu tidak boleh lama-lama. Masih tidak dilakukan. Anda tanya secara personal apa sebenarnya yang antum rasakan? Kenapa suka sekali di kamar mandi ini? Saya khawatir melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu. Karena salah satu ciri orang terkena gangguan jin itu kalau dia senang lama di kamar mandi. Dengan satu sih, tapi senang lama di kamar mandi nanti. Saya khawatir terjadi apa-apa dengan anak ini. Ternyata tidak, ternyata dia punya ketakutan terhadap najis yang berlebihan. Jadi misalnya dia jalan dari pintu depan, lalu nggak pakai sandal sebentar saja ke pintu samping, itu perasaannya ini jangan-jangan kaki saya terkena najis. Padahal tidak ada najis yang nampak, tidak ada bau najis, tidak ada bentuk najisnya, tidak ada warnanya, tapi ketakutan. Sehingga dia masuk kamar mandi lagi, bersih lagi. Ini ekstrim. Ini namanya berlebihan dalam kemudian tidak boleh. Was-was yang timbul dari setannya, sepertinya was-was yang timbul dari setan. Contoh orang sholat, kemudian tiba-tiba perutnya tuh kusuk. Ini saya kentut atau tidak kentut? Karena tadi ini saya kentut atau tidak kentut? Padahal sebelumnya sudah wudu, jadi kita yakin kita sudah dalam keadaan suci ketika sholat.
Mau sholat kita sudah wudu, berarti dalam keadaan yakin kalau kita sudah dalam keadaan suci. Lalu muncul keraguan, ini jangan-jangan saya buang angin. Yang meragukan di hukumnya, kaidahnya yang meragukan tidak bisa mengalahkan yang yakin. Yang sudah yakin bahwa kita dalam keadaan suci. Sementara kusuk-kusuk dalam perut ini belum yakin, belum jelas kita buang angin atau tidak. Maka tidak bisa was-was ini mengalahkan yang yakin. Jadi kalau dalam perut belum lanjutkan sholatnya, kecuali sudah jadi yakin. Misalnya karena ternyata ada suara terdengar, baik ya, maupun ya yang kecil maupun yang halus, atau ada aroma tercium. Oh mampu, ternyata betulan. Karena sudah jadi ya yakin. Nah kalau sudah yakin maka kita sama-sama ya yakin. Berarti keluar wudu dulu baru lanjutkan sholatnya. Tapi kalau belum ada keyakinan, belum terdengar suara tidak ada atau aroma tidak ada, maka lanjutkan saja sholatnya. Jadi kejadian kepada santri berlebihan dalam kemusikan. Tapi ada juga yang meremehkan, nggak peduli dengan kebersihan, jorok, kamar mandi lagi, cuci lagi, gosok, kotor, sampah di mana, nasi berserakan, cuek, nggak empati dengan kebersihan sama sekali. Ini juga bukan ciri muslim yang baik, bukan umatan masaton kalau demikian. Nah, kalau saya ke sini ke asrama sering cek kamar mandinya. Karena itu gambaran orang yang belum menguasai kamar mandi itu sudah lumayan, berarti peduli kebersihan. Dapur kamar mandi harus di. Jadi seorang muslim itu waspada. Sesuai kadarnya yang harus bersih-bersih, tidak berlebihan dan tidak menyepet. Ini sifat yang dituntut dari seorang muslim, umatan wasatah. Dalam rumah tangga ada yang berlebihan dan ada. Dalam rumah tangga, seorang suami ketika pulang misalnya, kemudian tiba-tiba rumah berasa horor. Dia sudah seperti sang raja yang wajib dilayani segala sesuatu. Kalau dikasih masukan istrinya marah-marah. Semua harus sesuai dengan A, harus A, B, harus B, C, harus C. Ini jadi kalau suami yang model seperti ini. Pulang ke rumah, suasana mencekam, mengatakan ini ekstrim, tidak tahu ekstrim kanan atau kiri seperti itu. Jadi dia nggak baik seperti ini. Terus yang meremehkan ada seorang suami, bapak yang keberadaannya di rumah nggak teranggap, muncul dulu keadaan ini. Kalau kata orang Arab, ada dan tidaknya itu sama saja. Ada dan tidaknya sama saja. Banyak kasus-kasus seperti ini. Kepala rumah tangga nggak punya daya, istrinya maksiat nggak berani pun, anaknya maksiat didiamkan, diam nggak berani mengingat, padahal dia kepala keluarga. Terus yang juga seperti bayar pasar atau yang kena. Dia sebagai seorang pemimpin, dia memimpin, namun juga mendengarkan kritikan dari istri, mendengarkan keluh kesah dari istri. Rasulullah SAW ketika pulang ke rumah ya layaknya
suami, bukan lagi. Dilepaskan namanya beliau seorang pemimpin negara. Dilepaskan jabatan itu ketika masuk ke dalam rumah. Beliau menjadi seorang suami. Sedangkan beliau kadang bantu nyuci, kadang bantu bersih-bersih di rumah. Sekalipun ketika keluar rumah, maka beliau menjadi seorang pemimpin. Ketika dalam rumah, beliau menjadi seorang yang bijak. Monggo kita bapak-bapak rumah tangga ini berusaha menjadi umat yang luas, tidak berlebihan. Bisa kemudian menjadikan rumah seperti tempat yang mengerikan. Sebisa mungkin pulang itu menyenangkan. Dan kita pulang itu dirindukan. Pulang dikangenin sama keluarga, bukan malah menjadi ketakutan bagi mereka. Tapi jangan juga jadi yang lemah, nggak percaya. Ada yang merasa pernah cerita itu sampai istrinya itu berani bilang, "Nek orang manut kita pegang gitu." Kalau sampai buat jadi istri sampai kayak gitu. Pegang itu kan urusan suami ya. Jadi tiba-tiba ada istri sampai bilang begitu kepada suaminya. Betapa lemah posisinya di dalam rumah tangga. Tidak boleh laki-laki seperti ini harus. Dia pemimpin, tapi juga bijak dalam keputusan. Oh, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu larangan berlebih-lebihan. Tidak hanya dalam makan, dalam banyak hal, termasuk dalam ibadah pun juga kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Saya bacakan hadis yang ke-16 tadi sedikit prolognya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq. Rasulullah SAW bersabda, kul makanlah, washrab dan minumlah, walbas dan berpakaianlah, wa tasaddaq dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin tanpa berlebih-lebihan, wala mathilatin dan tanpa kesombongan. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa al-Bukhari. Jadi ada diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Jadi kita disuruh makan, minum, berpakaian, bersedekah, tapi ada batasannya. Apa batasannya? Tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh diiringi kesombongan. Berarti kalau kita perhatikan perintah Nabi SAW di sini, kul makanlah, washrab minumlah. Apa berarti kita itu suruh makan dan minum terus itu gimana? Tiap 5 menit makan. Kok kamu makan terus kenapa? Perintah Nabi. Kul, perintah Allah ini. Kul, washrab, makan minum, makan tanpa henti. Bukan seperti itu maknanya. Maknanya di sini adalah yang pertama, bahwa hukum asalnya makan, minum, berpakaian itu halal. Kita mau makan apa saja, mau minum apa saja, berpakaian dengan cara apa saja, pakaian apa saja, itu hukum asalnya halal. Kalau diberitakan makanlah, minumlah, berpakaianlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga
berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan lakum untuk kalian, untuk kita. Ma fil ardi jami'an, apa yang ada di atas muka bumi ini seluruhnya. Jadi kita mau manfaatkan apa saja itu sebenarnya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ketika ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kaidahnya makan dan minum itu hukum asalnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Berarti kira-kira banyak yang halal apa yang haram? Halal. Banyak yang halal. Tapi masih ada yang bilang, boleh sih halal sih haram angel. Halal boleh sih haram angel boleh sih halal. Dan halal lebih mudah didapatkan daripada yang haram. Karena yang haram itu kecualian. Boleh dimakan semua kecuali yang haram. Boleh diminum semuanya kecuali yang haram. Boleh dipakai semuanya kecuali yang haram. Namanya pengecualian itu sedikit. Yang sedikit yang jadi pengecualian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan aturan-aturan. Di antara aturannya adalah tadi boleh makan, minum, berpakaian, bersedekah, tapi ada catatannya, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh menjadi sombong. Berarti ada berapa pembahasan ini? 4. Apa itu makan dengan berlebihan? Bagaimana makan yang sombong? Bagaimana minum yang berlebihan? Bagaimana minum yang sombong? Bagaimana berpakaian yang berlebihan? Bagaimana berpakaian yang sombong? Bagaimana sedekah kok berlebihan? Bagaimana sedekah yang sombong? Berarti berapa? 8 poin yang dilarang dalam hadis ini. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh makan apa saja, yang penting tidak berlebihan dan tidak sombong. Bagaimana makan yang berlebihan itu? Bagaimana makan yang berlebihan itu? Sebelum kita membahas bagaimana, kita harus paham dulu apa itu berlebihan. Apa yang dimaksud israf atau berlebihan? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud berlebihan adalah melebihi kadar atau batas yang Allah tentukan. Itu namanya berlebihan. Israf itu melebihi batas atau kadar yang Allah tentukan. Maka contoh berlebihan dalam makan yang pertama adalah seseorang yang makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram. Jadi berlebihan meskipun cuma sedikit. Meskipun cuma sedikit. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan batasan. Kita makan yang halal saja. Tidak boleh makan yang haram, itu batasannya. Kalau itu kita lewati, kita langgar batasan itu, berarti sudah masuk dalam kategori makan berlebihan. Jadi kalau misalnya ada sate sapi atau sate kambing 10 tusuk dimakan dengan daging babi secuil, mana yang berlebihan? Mana yang berlebihan? Kita makan sate kambing 10 tusuk halal ya? Maka tidak perlu berlebihan halal. Dan 10 tusuk porsinya masih normal. Kebanyakan nggak? Tergantung ya. Tergantung.
pakai nasi kebanyakan. Kalau sate itu agak gitu. Sepuluh tusuk dengan daging babi yang hanya secuil saja dimakan. Maka yang berlebihan adalah yang daging. Kenapa? Karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makan makanan yang haram itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menentukan halal dan haram itu harus dengan dalil. Mengharamkan yang halal itu harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya berarti haram. Contoh, ada dalil semua yang ada di laut itu halal. Bangkai yang ada di laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Air laut itu airnya suci untuk wudhu boleh dan bangkainya halal. Bangkainya saja halal. Jadi misalnya ada ikan di laut, kita nemu ikan mati di laut, keadaan mati sudah jadi bangkai, itu halal dimakan. Apalagi yang dipancing nanti dalam keadaan hidup. Nah, kalau ada yang tanya kalau ikan hiu halal apa haram, sudah selama nggak ada yang mengatakan hiu haram, halal. Ya, kenapa? Karena masuk dalam pengumuman ayat dan hadis tadi. Yang di laut bangkainya saja halal. Semua yang di laut halal kecuali kapal selam. Kapal selam tidak boleh dipakai, jelas. Tapi ikan jenis apapun halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau anjing laut, anjing laut kira-kira halal.